Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita membuat beberapa target audience ya, beberapa target segmen market ya. Ini sebagai target audience saya udah membuat 10 ya, 10 target audience ya. Untuk kita bikinkan campaign. Campaign yang kedua. Oke. Campaign yang kedua itu jalannya seperti ini. Yang udah saya jelaskan sebelumnya, kita akan membuat campaign objektif PPE ads ya dengan teknik CPU. Oke, nanti akan saya jelaskan CPU itu apa ya. Dan nanti formatnya adalah kita akan membuat satu campaign multi ad set. Dan multi ad set itu ya target audience ya. Saya akan membuat 10 ad set dan multi ad. Ad yang udah saya gunakan, yang akan saya gunakan yaitu 3 ad ya, dengan copywriting yang berbeda, mengambil 3 angle yang berbeda. Oke. Nanti formatnya seperti ini, oke. Nah, dengan teknik CPU. Nah, kita masuk ke sini untuk membuatnya. Kita masuk ke sini ya, ke Ads Manager. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi teknik CPU itu kayak gini. Nah, gini. Ini lihat gambar untuk perbedaan apabila kita membuat iklan tanpa CPU dan menggunakan CPU. Oke. Kalau tanpa CPU ya, campaign budget optimization, kita akan men-setting budget. Kita settingnya berada di ad set ya. Jadi saat kita akan menentukan budgetnya, ya kita settingnya di bagian ad set. Nah, apabila kita ingin memberikan budget 30, misalkan 30 dolar ya, 30 dolar per day. Jadi kita akan membagi adset 1 10 dolar, adset 2 10 dolar, dan adset 3 10 dolar gitu ya. Tapi hasilnya ketika saat kita jalankan iklannya, ini hasilnya seperti ini. Misalkan apabila adset ini hasilnya nggak perform ya, adset ini tetap mengeluarkan 10 dolar. Oke, tetap mengeluarkan budget 10 dolar. Begitu juga kalau aset itu perform dan sangat nggak perform ya, jelek ya. Nah, ini tetap mengeluarkan 10 dolar. Beda kalau kita menggunakan CPU ya. Jadi kita akan men-setting budgetnya di bagian campaign. Oke, jadi kalau kita menggunakan CPU itu kita akan memutuskan untuk men-setting budgetnya di bagian campaign. Dan di perbedaan lainnya ya, ketika kita membuat budget di bagian campaign, saat kita membuat ad set ya, misalkan ada 3 ad set ini, jadi kita akan meminta si Facebook akan menilai, nanti saat kita jalankan iklannya, si Facebook akan menilai ad set mana yang paling convert ya. Dengan begitu budget yang sedang kita gunakan ini, porsi yang paling besar akan diserahkan kepada ad set yang paling winning, yang paling convert ya. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya yang kedua pada saat kita beriklan, dan porsian budget akan dikasih lebih besar kepada adset yang lebih winning, lebih convert ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak gini kita lihat saat adset 2 ini lebih convert ya, budget yang akan dia pakai itu lebih besar porsinya daripada aset yang enggak terlalu convert ya. Misalkan ini sedang ya, ini dikasih 7 dolar. Kalau ini yang paling jelek kasih 5 dolar saja. Kalau yang paling convert kasih 18. Oke. Jadi seperti itu untuk bedanya. Kalau kita tanpa CPU, untuk porsian budget ini sesuai yang kita anggarkan di bagian adset. Kalau performnya jelek ataupun bagus, ini tetap dikasih, ini tetap menghabiskan budget sesuai yang kita anggarkan di bagian adset kalau kita menggunakan tanpa CPU. Oke, jadi seperti itu ya saat kita menggunakan CPU ya. Oke. Nah, untuk membuat CPU-nya kita masuk ke dalam sini ya, create. Kita akan mencoba untuk membuat campaign dengan teknik CPU. Caranya adalah seperti ini. Kita ambil objektifnya, kita ambil engagement ya. Oke, lah di sini kita lihat. Di sini ada pilihannya CPU. Nah, gini ya. Dengan kita klik CPU ini berarti kita memutuskan untuk membuat budget di sini, setting budget di sini. Oke. Nah, sebenarnya untuk fitur CPU ini akan menjadi tampilan default ya, settingan default ya, saat nanti bulan Desember untuk update Facebook terbaru ya. Maka dari itu saat ini karena ininya belum update-nya belum sampai ya, belum sampai ke default setting ya untuk CPU ini, maka fitur ini masih muncul ya. Maka dari itu kita akan klik sini aja CPU. Oke, lalu kita continue. Sorry, ini belum dinamakan ya. Nah, kita namai dulu untuk campaign-nya. Nah, seperti ini. Kita ambil engagement, lalu sini ya, misalkan upload skin apa ya, campaign 2 ya, campaign 2, upload skin campaign 2.
campaign 2 C2 lah, terus CPU gitu. Campaign 2 CPU, campaign 2 untuk tes audience cold market ya, karena kita menggunakan interest, jadi dia target audience tersebut masih masuk ke dalam market cold ya, belum tahu siapa kita dan belum tahu jualan kita. Oke, lalu kita setting sini campaign budget lah sini. Nah, untuk budget saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ya, kita ada aturan di GPU ini ya. Jadi untuk menentukan budget ini juga tergantung aset yang kita gunakan ya. Misalkan aset yang akan saya gunakan di sini adalah 10 aset ya, maka dari itu untuk campaignnya itu minimal harus 10 kali 10.000, minimal harus 100.000 ya, karena untuk minimal aset ya di campaign CPU ini ya, di campaign CPU ini ya, untuk tiap aset itu minimal 10.000 ya. Jadi kalau kita menggunakan 10 aset, jadi minimal campaign yang akan kita masukkan adalah 100.000 per day ya, itu. Apabila Anda menggunakan aset 5, berarti Anda harus menggunakan minimal budget itu 50.000 ya, dikali 10.000. Jadi minimal penggunaan aset itu 10.000 per day gitu ya. Oke, saya akan menggunakan 200.000 aja untuk mulai membuat ini ya, campaign GPU ini ya. Saya akan coba tampil 200.000, lalu sini lowest cost saja, lalu ke continue. Nah, di sini saya akan memulai untuk membuat yang pertama adalah saya akan membuat audiens yang film aja dulu ya, film, suka dengan film. Oke, film GPU itu ya. Berskin film, lalu masuknya ke sini. Setelah kita membuat save audience di sini ya, jadi kita nggak perlu men-setting audience di sini. Jadi kita akan mengambil audience yang ada di save audience ini ya. Ini kan save audience sih. Kita akan mengambil audience ini di bagian sini. Nah, sini use save audience. Oke. Jadi kita nggak perlu mengatur audiensnya mencari interest lagi di sini. Ya, nggak perlu mencari di sini lagi ya. Tapi kita langsung gunakan di sini use save audience. Kita akan ambil yang film dulu ya. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Lalu kita setting lainnya, karena kita udah men-setting untuk audiensnya ya. Selanjutnya kita akan setting lainnya. Nah, ini placement. Saya akan menggunakan yang mobile saja ya. Oke. Ini ada 1.900.000 ya. Nah, ini saya kurangi untuk targetnya, saya akan gunakan feed, fokus ke feed saja ya. Suggest video. Nah, suggest video masih saya pakai. Oke, messenger nggak pakai. Oke, jadi ketika kita kurangi lagi, ini potensial risknya langsung berkurang ya. Nah, kalau kita menggunakan Instagram, nah ini masih 1.900.000. Oke, gitu ya. Jadi ini berkurang, nggak apa-apa deh. Nanti akan saya tes dulu. Kalau ini misal audiensnya winning, ini akan saya scaling interest ya. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut aja dulu. Oke, lalu ke bawah settingannya seperti itu aja. Lalu ke bawah post engagement, benar ya, lowest cost, benar, schedule saya akan jalankan saat saya publish ya, publish iklan ini, atau saya akan setting mulai besok subuh deh. Ini tanggal 22 ya, 22 besok, atau saya biarin aja ya, run ya. Oke, lalu ke sini continue. Udah. Nah, ini nggak ada perubahan yang nggak ada yang bisa kita rubah ya, nggak ada yang kita rubah. Nah, oke, lalu identitinya kita masuk ke beauty shop ya, lalu ke use setting post. Oke, karena kita udah mempunyai postingan sebelumnya ya, kita menggunakan use setting post. Oke, kita select post. Oke, nah kita nggak menggunakan ID ya, karena postingan yang kita bikin di page post ya, kita udah publish di bagian sini ya, di bagian fans page ya. Jadi kita pakai postingan yang udah ada di fans page.
Jadi kita nggak pakai user ID ya, karena postingannya udah kita publish di fanpage. Oke, select post ya. Nah ini, jadi antara ini ya, sering merasa minder, promo habis-habisan, dan halusis gitu. Oke, saya akan ambil ini sering merasa minder. Nah gini ya. Oke, nah tampilannya seperti ini. Oke, udah ada komentar 24 ya, 24 komen ya. Akibat K-Power. Kalau lebih banyak sebenarnya lebih baik ya. Tuh. Aduh, sorry. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Di bagian mobile newsfeed. Oke, kita masuk ke sini, jangan post add a button, nggak usah ya, nggak usah pakai button ya. Sini udah bener. Ini Facebook Pixel udah nyambung ya, kayak gini. Oke, jadi seperti itu. Kita masuk ke sini, sering merasa minder. Saya akan ambil sini ya, blue skin. Ini untuk identitas saja, penamaan add ya, biar nggak bingung. Oke, jadi seperti itu untuk add yang pertama. Oke, lalu kita confirm dulu ya, confirm nggak apa-apa, confirm. Jadi saya post. Nah, oke ya. Kita lihat upload skin, campaign kedua ya, campaign kedua tes audience cold CPU. Oke, ini review. Saya akan lanjutkan. Ini saya akan kasih draft dulu ya, biar nanti kalau udah selesai baru saya aktifkan lagi. Kita masuk ke sini lagi. Nah, kita gunakan ini dulu. Nah, kita penuhi dulu add-nya sampai yang kita punya ya. Karena kita menggunakan 3 add, karena saya menggunakan 3 add, maka saya akan membuat add yang kedua dan ketiga. Oke, saya akan duplikat dua lagi ya. Nah, di sini ini setting campaign-nya ini, lalu CPU bener, lalu ke duplikat. Nah, ini akan saya edit add yang udah saya copy ya. Nah, sini. Oke, yang akan saya pakai adalah yang ini, sering merasa minder, lalu yang ini promo habis-habisan ya, lalu yang kalau ini enggak, promo habis-habisan sama halusis ya. Oh, ini powernya kurang banyak nih, nanti akan saya kasih. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini saya akan ambil promo habis-habisan ya. Nah, ini lalu saya ambil postingan change post promo habis-habisan ini. Oke, lalu continue. Nah, ini promo habis-habisan ya. Nah, ini komentarnya baru sedikit nih. Nah, ini saya tambahin. Udah ya. Nah, lalu saya edit yang berikutnya. Ini tadi apa ya? Ntar saya akan ambil ini change post, lalu ke halusis, pengen tahu rahasia remaja Korea. Oh iya, ini remaja Korea ya. Ini remaja Korea, rahasia remaja Korea. Ini untuk gengsi ya, angle untuk copywriting dengan angle-nya yang prestis ya. Oke, kita lihat lagi. Oh ya udah ya. Oke, ini 8 komen tuh. Nanti saya tambahin lagi ya, baru dikit nih. Oke, setelah itu jangan publish dulu deh. Kita masuk ke sini. Nah ya, kita masuk ke sini. Kita masuk ke dalam adset. Nah, di adset ini baru kita duplikat lagi. Oke, jadi dengan kita duplikat adset, nah, kita akan menduplikat adset yang udah mempunyai 3 ad ini. Oke, jadi kita memang yang akan kita lakukan, adalah memenuhi ad-nya dulu, bagian ad-nya dulu ya, ads-nya dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan duplikat bagian adset. Oke, 10 adset itu nanti akan saya pakai di sini. Caranya sini, duplikat ya. 9 ya, 9, lalu use setting post, use setting campaign ya, yang ini. Nah, duplikat.
Nah, gitu. Jadi semua adset yang kita bikin ini udah mempunyai ad yang sama. Oke. Saya akan coba yang ini. Oke, kita ubah untuk beberapa masing-masing adsetnya ini ya yang udah kita copy ya. Oke, saya post saja biar cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena di video sebelumnya saya mengalami kendala dalam menjalankan Facebook ya. Jadi Facebook ternyata hari ini kena blokir ya, kena blokir pemerintah dalam beberapa hari ya. Dan setelah saya cek ya untuk bagian ad-nya, ternyata setelah saya jalankan karena Facebook kena blokir untuk beberapa hari mungkin ke depan ya. Nah, solusi untuk menjalankan Facebook yang sekarang adalah saya menggunakan VPN ya, VPN ini. Oke. Nah, VPN ini saya menggunakan VPN ini sehingga saya sudah bisa menjalankan Facebook secara lancar. Tapi terjadi masalah ketika saya membuka Facebook lagi ya. Nah, di sini ternyata ad yang saya jalankan yang 3 ad yang sudah saya jalankan sebelumnya, ternyata ada beberapa yang enggak diterima, artinya ad saya ditolak ya. Oke, maka dari itu 2 ad yang lolos ini masih saya pertahankan ya, yang promo habis-habisan dan rahasia remaja Korea. Oke, yang ketiga yang tentang ad yang ketiga saya lupa isinya tentang apa ya. Nah, itu yang tidak disetujui. Maka dari itu waktu tadi saya otak-atik ya sampai sekarang saya udah membuat untuk ad yang baru ya dengan kata-kata seperti ini ya. Saya tunjukkan biar terbuka ya. Ini preview. Artinya saya mengubah kata-katanya ya. Jadi saya ubah katanya lalu saya publish dan saya tunggu beberapa saat ya. Akhirnya sampai sekarang ad saya itu nggak terjadi penolakan lagi ya. Nah, seperti ini. Saya masih menggunakan pen di sini ya. Engkau berubah secepat itu. Cuma gara-gara ini ya, bla bla bla, selamat flag, bla 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 ya. Nah, saya tetap menggunakan pen ya, angle pen, tapi saya ubah kata-katanya. Oke. Lalu saya berpikiran lagi ketika saya menemukan ide untuk angle baru ya, angle baru dalam ad. Jadi saya menerapkan untuk ad yang keempat ya. Jadi ad keempat ini adalah testimoni gitu. Jadi angle yang 4 ini saya ambil angle testimoninya. Oke, seperti isinya seperti ini. Nah, gini, bedanya bagus kan, nggak templok kayak tepung. Tadi pagi aku pakai sampai sekarang nggak luntur ya, seperti ini ya. Oke, nah ini mana nih, udah kok kayak gini toh. Bentar ya, saya membuatnya di sini. Saya akan tunjukkan ya, karena saya membuat pack postnya baru tapi nggak dibikinkan videonya. Saya akan tunjukkan untuk full isinya ya biar Anda paham untuk isinya. Saya post dulu. Nah, ini ya, bedanya bagus kak, nggak templok kayak tepung. Tadi pakai aku pakai sampai sekarang nggak luntur. Bedanya udah saya coba ya. Ini aduh tipu ya, saya akan edit. Ini akan saya edit nanti ya. Saya coba, enak ya, jerawat saya jadi nggak kelihatan, jadi pede besok buat pergi rapat. Makasih ya. Dan ini coveragenya sakti banget sih, mata panda hilang, bintik merah hilang, dipakai jalan pas kenapa tahan lama gitu ya. Lalu bawahnya edukasi, untuk edukasi tentang produk tersebut ya, upload skinnya. Oke ya, kayak gini. Lalu call to actionnya, oke, kayak gitu ya. Jadi untuk angle yang ad yang keempat ini adalah saya menggunakan testimoninya. Oke, jadi seperti itu. Karena ada kendala untuk materi sebelumnya, ternyata di tengah jalan itu Facebook saya nggak bisa terbuka ya, nggak bisa lancar digunakan. Memang ternyata saya cek untuk info ke teman-teman lain, ternyata juga Facebook untuk hari ini ya masih kena blokir ya pemerintah, karena masih situasi yang gawat darurat ya. Oke, jadi untuk campaign yang terbaru ini ya, saya menggunakan 4 ad ya. Oke. Nah, selanjutnya gini. Jadi setelah kita membuat ad-nya, memenuhi 4 ad-nya ini, selanjutnya baru kita duplikat adset-nya. Saya lanjut untuk duplikatnya. Oke. Caranya sama ya. Kita edit aja. Kita bisa duplikat dari sini. Ada beberapa cara untuk duplikat ya. Bisa duplikat di quick duplicate ya, duplikat ya, atau sini duplikat ya, atau satu persatu enggak apa-apa.
Oke, nah satu persatu, nah klik sini lalu ke edit ya. Nah ini ke edit, lalu ke sini quick duplikat. Itu pengaturannya satu persatu saja. Nah ini kita pakai, sekarang saya ambil untuk audiensnya yang ini kan film ya. Sekarang saya akan ambil yang dapur masakan. Oke, dapur masakan ya. Placementnya sama ya, mobile di Facebook, newsfeed saja. Oke, ini dapur masakan. Nah gitu ya. Oke, jangan dipublish dulu ya. Kita selesaikan dulu untuk semua adsetnya ya. Nah hasilnya seperti ini. Oke, kita duplikat lagi, masuk ke sini ya. Dengan kita duplikat adset, berarti ad yang digunakan juga sama persis yang digunakan ini. Gitu ya. Nah, saya akan post dulu untuk menduplikat semua pada semua ini ya, pada semua save audience, pada semua audience yang udah saya bikin ya. Oke, saya akan post dulu. Nah, oke ya, jadi semua udah saya duplikat ya untuk audience yang udah saya punya. Di sini udah ada 10 adset ya, 10 adset. Oke. Selanjutnya kita akan review and publish. Nah, oke ya. Kita masuk ke ini adset yang baru 9 dan ad-nya yang dipunya totalnya adalah 36. Oke, 9 kali 4 ad ya. Kita publish gitu. Jadi seperti itu untuk pembuatan CPO ya. Nah, di sini kita dengan begitu kita udah menjalankan ya, udah membuat men-setting campaign yang kedua untuk tes audiensnya. Oke. Dengan ad-nya juga kita sedang kita tes juga ya. Kita menggunakan 4 ad sekaligus. Jadi per adset ini dia menggunakan 4 ad. Oke. Dan untuk budgetnya kita pengaturannya ada di bagian campaign 200.000 per day. Dengan begitu kita sedang meminta si Facebook untuk menampilkan iklan kita kepada audiens yang paling perform ya, paling convert ya, atau paling winning. Oke, dengan begitu porsi yang spend budget yang paling besar, paling winning nanti dikasih paling besarnya kepada adset yang paling winning. Oke, kayak gitu untuk penjelasannya. Untuk campaign yang kedua yaitu kita gunakan campaign PPE dengan teknik CPO ya, dengan budget di bagian campaign ya, dengan tujuan adalah untuk ngetes audiens mana yang paling perform, paling winning atau paling convert ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.